Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memperkenalkan diri, jangan lupa subscribe, like, dan komen video pembelajaran saya kali ini. Saya Elsa Diwirianti dengan nomor pokok mahasiswa 2062201037 dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi yang berbeda dari video pembelajaran sebelumnya. Materi pada kali ini membahas mengenai akuntansi untuk valuta asing, yaitu penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing. Langsung saja pembahasan pertama, saya membahas mengenai laporan keuangan dan mata uang pelaporan. Yang dimaksud di sini adalah transaksi di mana menggunakan mata uang asing ini dicatat dalam mata uang fungsional suatu entitas, sehingga transaksi tersebut menimbulkan selisih kurs dan selanjutnya disajikan dalam laporan keuangan. Akibat transaksi tersebut perlu dilakukan penjabaran agar tidak ada lagi permasalahan atas perbedaan mata uang dalam menyusun laporan keuangan, sehingga mata uang pencatatan entitas sama dengan mata uang pelaporannya. Baiklah, selanjutnya membahas mengenai mata uang penyajian dan mata uang fungsional. Perbedaan antara mata uang penyajian dan mata uang fungsional dapat terjadi dalam kondisi sebagai berikut. Yang pertama, entitas tunggal yang mencatat transaksinya dalam mata uang fungsional dan menyajikan pada laporan keuangan dalam mata uang asing atau sebaliknya. Misalnya, jika transaksi dicatat dalam mata uang dolar Amerika Serikat, maka informasi atas laporan keuangan yang dihasilkan juga dalam dolar Amerika Serikat. Namun, karena mata uang penyajian adalah rupiah, maka informasi keuangan tersebut harus dijabarkan ke dalam rupiah. Lalu yang kedua, itu ada entitas anak, asosiasi, atau cabang yang mencatat transaksi dan menyajikannya pada laporan keuangan dalam mata uang fungsionalnya, namun entitas induk, investor, atau pusat memiliki mata uang fungsional atau penyajian yang berbeda, atau informasi atas laporan keuangan tersebut yang dihasilkan dari pencatatan sudah sama dengan mata uang penyajiannya. Namun, untuk tujuan konsolidasi, laporan keuangan harus dijabarkan ke mata uang penyajian entitas induk atau investor atau pusat. Maksudnya di sini adalah misalnya, jika mata uang pencatatan dan penyajian entitas anak adalah rupiah dan penyajian entitas induk adalah dolar Amerika Serikat, maka laporan keuangan entitas anak harus dijabarkan ke dalam dolar Amerika Serikat. Kemudian, pada metode penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing. Dalam menjabarkan laporan keuangan dari suatu mata uang ke mata uang lainnya, itu tergantung dari mata uang fungsional dan mata uang pelaporan yang digunakan, serta arah penjabarannya, apakah dari mata uang fungsional ke mata uang asing atau sebaliknya. Menurut PSAK 10, terdapat dua pendekatan, yaitu satu, metode translasi, dan kedua, metode pengukuran kembali. Menurut PSAK 10, secara implisit menyatakan bahwa mata uang pelaporan adalah mata uang fungsional, namun tidak membatasi entitas untuk menyajikan laporan keuangan dalam mata uang apapun. Ketika mata uang pelaporan berbeda dari mata uang fungsional, maka harus dinyatakan bersama dengan pengungkapan mata uang fungsional. Selanjutnya, perbedaan antara metode translasi dan metode pengukuran kembali. Pada metode translasi, penjabaran laporan keuangan dilakukan dari mata uang fungsional ke mata uang asing. Sedangkan pada metode pengukuran kembali, penjabaran laporan keuangan dilakukan dari mata uang asing ke mata uang fungsional. Selanjutnya, pada metode translasi. 1. Entitas tunggal yang mencatat transaksinya dalam mata uang fungsional dan menyajikan laporan keuangan dalam mata uang asing. Pada entitas anak atau asosiasi cabang yang mencatat transaksi dan menyajikan laporan keuangan tersebut ke dalam mata uang fungsional. Namun, entitas induk atau investor memiliki mata uang penyajian yang berbeda, yaitu mata uang asing. Sedangkan pada metode pengukuran kembali, entitas tunggal yang mencatat transaksinya dalam mata uang asing dan menyajikan laporan keuangan dalam mata uang fungsional.
Namun, pada entitas anak atau asosiasi atau cabang yang mencatat transaksi dan menyajikan laporan keuangan dalam mata uang asing, namun entitas induk atau investor atau pusat memiliki mata uang penyajian yang berbeda, yaitu mata uang fungsional. Kemudian, di sini saya akan membahas lebih rinci mengenai perlakuan akuntansi, kertas kerja, dan penyajian, serta pengungkapan kedua metode pada materi sebelumnya, yaitu metode translasi dan metode pengukuran kembali. Pertama, ada perlakuan akuntansi pada metode translasi, antara lain, yang pertama itu ketika melakukan penjabaran, kurs yang digunakan itu tidak sama untuk masing-masing pos, sehingga menimbulkan selisih antara laporan keuangan hasil translasi. Selisih tersebut diakui sebagai penghasilan komprehensif lain di laporan keuangan hasil penjabaran. Kedua, jika penjabaran laporan keuangan yang dilakukan oleh entitas induk atau investor menggunakan metode ekuitas, maka penghasilan komprehensif lain diakui sebesar proporsi kepemilikan oleh entitas induk atau investor tersebut. Lalu, ada kertas kerja pada metode translasi. Kertas kerja terdiri dari pos-pos yang terdiri dari pos-pos laporan posisi keuangan dan laba rugi. Informasi neraca saldo dipisah antara saldo normal debit dan kredit agar dapat dihitung selisih pengukuran kembali yang dihasilkan. Lalu ada penyajian dan pengungkapan metode translasi. Penyajian laporan keuangan metode translasi ini atas penjabaran laporan keuangan pada dasarnya sama dengan penyajian laporan keuangan pada umumnya. Perbedaannya hanya pada pos penghasilan komprehensif lain yang dihasilkan dari translasi. Penghasilan komprehensif lain tersebut disajikan sebagai komponen ekuitas seperti halnya penghasilan komprehensif lainnya. Lalu, pada pengungkapan yang diperlukan pada metode ini mencakup yang pertama itu kebijakan akuntansi atas penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing. Yang kedua, selisih nilai tukar neto diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan diakumulasikan dalam komponen ekuitas terpisah. Lalu, yang ketiga, ketika mata uang pelaporan berbeda dari mata uang fungsional, fakta tersebut harus dinyatakan bersama dengan pengungkapan mata uang fungsional. Dan alasannya untuk menggunakan suatu mata uang pelaporan yang berbeda. Selanjutnya, perlakuan akuntansi metode pengukuran kembali. Kurs yang digunakan tidak sama untuk masing-masing pos sehingga menimbulkan selisih atas laporan keuangan hasil pengukuran kembali. Selisih ini diakui sebagai keuntungan atau kerugian di laporan laba rugi hasil pengukuran kembali. Lalu, pada kertas kerja metode pengukuran kembali. Kertas kerja pada metode ini sama halnya dengan kertas kerja metode yang digunakan pada metode translasi tadi. Lalu, pada penyajian dan pengungkapan metode pengukuran kembali. Keuntungan atau kerugian pengukuran kembali dengan metode pengukuran kembali disajikan di laporan laba rugi konsolidasi. Sedangkan pengungkapan yang diperlukan meliputi yang pertama itu kebijakan akuntansi atas penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing. Yang kedua, jumlah dari selisih dari nilai tukar yang diakui dalam laba rugi. Lalu yang ketiga, ketika mata uang pelaporan berbeda dari mata uang fungsional, fakta tersebut harus dinyatakan bersamaan dengan pengungkapan mata uang fungsional dan alasannya untuk menggunakan suatu mata uang pelaporan yang berbeda. Pada pembahasan materi terakhir dari saya, pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas mengenai isu-isu lain seputar penjabaran laporan keuangan. Di sini ada perubahan mata uang fungsional. 1. Perubahan mata uang fungsional dapat berdampak terhadap pencatatan transaksi maupun penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing. Maksudnya adalah, jika mata uang fungsional semula adalah rupiah, maka transaksi dalam dolar Amerika Serikat perlu dijabarkan ke pencatatan dalam rupiah. Lalu yang kedua, perubahan mata uang fungsional dapat berdampak terhadap penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing. Maksudnya adalah, jika mata uang fungsional entitas induk adalah rupiah, maka laporan keuangan entitas anak dalam dolar Amerika Serikat perlu dijabarkan ke dalam rupiah untuk kepentingan konsolidasi. Yang ketiga itu terakhir, perubahan mata uang fungsional dapat berdampak terhadap metode penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing.
Maksudnya di sini adalah jika mata uang fungsional dan penyajian entitas induk adalah rupiah, maka laporan keuangan entitas anak dalam dolar Amerika Serikat perlu dijabarkan ke dalam rupiah untuk kepentingan konsolidasi dengan metode translasi. Namun, jika mata uang fungsional entitas anak kemudian berubah menjadi rupiah, sedangkan mata uang pelaporan tetap dalam dolar Amerika Serikat, maka laporan keuangan entitas anak dalam dolar Amerika Serikat tersebut diukur kembali dengan metode pengukuran kembali untuk dikonsolidasikan dengan entitas induk. Baiklah, itulah materi pembahasan yang dapat saya sampaikan dan jelaskan pada video pembelajaran kali ini. Sebelum itu, saya mempunyai sebuah pantun. Ada jendela berjumlah 5, walaupun tidak bersua, semoga materi ini bisa diterima. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.